Bismillahirrahmanirrahim. Kisah inspiratif sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ialah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dari sebelum masuk Islam sampai menjadi kepemimpinan dalam Islam, yaitu khalifah atau yang digelari Amirul Mukminin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdillahu fala mudilla lahu wa may yudhilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat iman dan Islam. Atas karunia-Nya juga kita bisa bertemu kembali dalam pembahasan kisah-kisah tentang para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Shalawat serta salam kita sanjungkan kepada baginda Nabi kita semua, Habibana wa Nabiyana Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang dengan cahaya Islam. Tak lupa kepada keluarganya, para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, serta kepada umatnya yang istiqomah hingga yaumil akhir. Semoga kita semua mendapatkan syafaatul uzma dari beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Amin. Alhamdulillah, kembali lagi sahabat beriman yang dimuliakan Allah. Kali ini kita akan membahas salah satu sosok sahabat yang dijuluki singa Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang setia menjaga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan menjadi peran penting dalam perubahan Islam hingga Islam mencapai puncak kejayaannya, mampu menguasai 2/3 dunia oleh tangannya. Masya Allah. Yuk simak penjelasannya. Sebelumnya, silahkan klik like, share, and subscribe jika dirasa video ini bermanfaat bagi kalian. Dan supaya tidak ketinggalan video-video lainnya, klik notifikasinya. Terima kasih. Dan tak lupa kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar selalu diberikan kemudahan setiap aktivitas kita semua. Amin. Sahabat beriman yang dimuliakan Allah, biografi Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Riwayat hidup serta kelahiran dan nasab Umar bin Khattab. Nama lengkap Umar adalah Umar bin Khattab bin Nufail bin Abdu al-Uzza bin Riyah bin Qurth bin Razah bin Adi bin Ka'ab bin Lu'ay al-Quraish al-Adawi. Umar dilahirkan 13 tahun setelah tahun gajah atau tahun kelahiran Nabi Muhammad. Ini berarti Umar radhiyallahu anhu lebih muda 13 tahun dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan ibunya bernama Hantamah binti Hashim bin Mughirah bin Abdullah bin Umar bin Makhzum. Nasab Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bertemu dengan nasab Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pada Ka'ab ibnu Lu'ay. Umar berasal dari kalangan keluarga terpandang suku Adi yang termasuk rumpun Quraisy. Umar bin Khattab memiliki kecerdasan yang luar biasa, bahkan dikatakan mampu memperkirakan hal-hal yang akan terjadi pada masa yang akan datang. Umar radhiyallahu anhu menjadi orang yang dipilih sebagai duta dari kabilahnya pada masa jahiliyah. Jika terjadi perselisihan di antara para kabilah, maka Umarlah orang yang diutus untuk melerai dan mendamaikan. Hal ini menandakan bahwa Umar memiliki kecerdasan, keadilan, serta kebijaksanaan. Meskipun memiliki keturunan dan nasab serta kedudukan yang terhormat di keluarganya, tetapi pada masa jahiliyah, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dikenal memiliki sifat yang kejam, bengis, dan suka minum minuman keras. Pada masa jahiliyah dia menikahi banyak wanita dan memiliki anak yang banyak. Akan tetapi sebagian besar istrinya tersebut meninggal dunia. Di antara anak-anaknya yang menonjol adalah Abdullah bin Umar dan Ummul Mukminin Hafsyah binti Umair. Anak-anaknya yang lain adalah Fathimah, Ashim, Abdurrahman al-Akbar, Abdurrahman al-Awsath, dan Abdurrahman al-Ashghar. Setelah menjadi khalifah, Umar juga menikah dengan Ummu Kultsum putri Ali bin Abi Thalib dan Fatimah Az-Zahra, saudara Hasan dan Husain,
cucu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Umar bin Khattab masuk Islam. Sebelum masuk Islam, Umar radhiyallahu anhu dikenal sebagai salah satu tokoh yang paling menentang seruan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Umar baru masuk Islam pada tahun ke-6 kenabian. Pada waktu itu, Umar radhiyallahu anhu berusia 27 tahun lebih muda dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Akan tetapi di antara banyak riwayat itu, yang paling terkenal adalah riwayat yang berasal dari Anas bin Malik. Pada suatu hari, Umar mendapat berita bahwa adiknya, Fatimah beserta suaminya telah masuk Islam. Seketika itu juga Umar mendadak menjadi marah dan geram. Umar segera bertandang ke rumah adiknya. Sesampainya di sana, spontan kemarahannya diluapkan pada adiknya. Umar pun menampar Fatimah dan suaminya. Di puncak kemarahannya, Umar lalu melihat sebuah lembaran yang bertuliskan ayat Al-Quran. Menurut sebagian riwayat, ayat itu adalah permulaan surat Toha. Umar kemudian mengambil lembaran tersebut dan membaca ayat tersebut. Setelah membacanya, Umar radhiyallahu anhu pun merasakan damai dan tenang di hatinya. Lantas Umar radhiyallahu anhu ingin menemui Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam di rumah Al-Arqam bin Abi Arqam. Waktu itu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sedang melaksanakan dakwah secara sembunyi-sembunyi di rumah Al-Arqam. Sesampainya di sana, para sahabat yang berada di dalam rumah Al-Arqam pun menjadi ketakutan, kecuali Hamzah bin Abdul Muttalib, paman Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Akan tetapi dengan tetap tenang dan berwibawa, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menerima kedatangan Umar. Dan dengan sikap yang ditunjukkan oleh Nabi, tersebutlah Umar menjadi lunak dan takut. Nabi kemudian memerintahkan Umar untuk masuk Islam. Dan seketika itu juga Umar kemudian menyatakan masuk Islam dan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Masuknya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ke dalam Islam merupakan kekuatan yang sangat besar dan berharga bagi dakwah Islam. Umar memberikan masukan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam untuk melakukan syiar Islam secara terang-terangan, bukan secara diam-diam seperti yang selama ini dijalankan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga sejak itulah Islam disebarkan secara terang-terangan. Semenjak Umar masuk Islam, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan sebutan kepada Umar radhiyallahu anhu dengan julukan Al-Faruq yang artinya pembeda. Karena dengan Umarlah Allah membedakan antara yang hak dan yang batil. Umar bin Khattab juga menjadi penasihat terdekat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan begitulah dilakukannya sepanjang umur Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menjadi khalifah. Setelah Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu memerintah selama kurang lebih 2 tahun, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu jatuh sakit. Kondisi demikian menyebabkan muncul kecemasan pada Umar apabila tidak segera menunjuk atau menentukan orang yang akan menggantikan jabatannya sebagai khalifah. Abu Bakar radhiyallahu anhu kemudian bermusyawarah dengan para sahabat guna mempertimbangkan siapa yang pantas menggantikan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu menjadi khalifah. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu mengungkapkan beberapa kriteria yang harus dimiliki oleh seorang khalifah. Berdasarkan masukan-masukan yang diterima, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu kemudian memilih Umar bin Khattab radhiyallahu anhu untuk menggantikannya menjadi khalifah. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu pun lalu membuat baiat yang berisi penunjukan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sebagai penggantinya. Dan dengan demikian orang-orang mukmin harus patuh terhadapnya. Pengangkatan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sebagai khalifah dengan cara demikian memang terkesan ada tendensi rekayasa dan rencana dari khalifah sebelumnya. Akan tetapi, keadaan demikian tidak menimbulkan permasalahan di kalangan umat Islam waktu itu. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pun diangkat menjadi khalifah dengan dibaiat pada bulan Jumadil, akhir tahun 13 Hijriah. Az-Zuhri berkata bahwa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu diangkat menjadi khalifah pada hari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu pun wafat,
8 hari sebelum bulan Jumadil Akhirah. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu memerintah umat Islam selama kurang lebih 10 tahun, yaitu pada tahun 634 sampai 644 Masehi. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dibunuh oleh Abu Lu'lu'ah atau Fairuz, seorang budak dari kalangan kafir Quraisy yang pada saat itu beliau akan memimpin sholat subuh. Fairuz adalah salah seorang warga Persia yang kemudian masuk Islam setelah Persia ditaklukkan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Pembunuhan ini konon dilatar belakangi dendam pribadi Abu Lu'lu'ah, Fairuz, terhadap Umar. Fairuz merasa sakit hati atas kekalahan Persia yang saat itu merupakan negara adidaya. Peristiwa ini terjadi pada hari Rabu, 25 Zulhijjah 23 Hijriah atau 644 Masehi. Masa pemerintahan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Umar bin Khattab menjadi khalifah sebagai pengganti Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Tidak dihadapkan banyak sekali persoalan yang menantinya. Masalah perang dan perdamaian, banyak masyarakat yang membangkang membayar zakat, dan persoalan-persoalan sosial lainnya. Permasalahan-permasalahan yang timbul pada masa itu tidak lepas dari kemajemukan masyarakat bangsa Arab dan semakin luasnya daerah kekuasaan Islam. Kehidupan ekonomi masyarakat, perekonomian masyarakat Arab pada masa sebelum Islam bias dibilang masih sederhana dan terbatas. Mayoritas aktivitas perekonomian pada saat itu adalah pada sektor pertanian, peternakan, dan perdagangan. Ketiga sektor ekonomi tersebut sangat berkaitan erat pada waktu itu. Para petani menggarap lahan pertanian mereka dengan menggunakan hewan-hewan ternak. Para pedagang juga menggunakan hewan-hewan ternak sebagai alat untuk mengangkut barang-barang dagangan mereka. Dan kadang, hewan dari peternakan juga menjadi barang yang diperdagangkan. Selain ketiga sektor tersebut, di negeri Arab juga terdapat ekonomi bidang industri. Akan tetapi sektor ini sangat lemah dan paling sedikit peranannya. Industri yang ada pada waktu itu mayoritas dijalankan oleh para budak dan orang-orang Yahudi. Di antaranya adalah industri besi, kayu, pertenunan, pembuatan senjata, dan lain-lain. Masyarakat Muslim sebagaimana masyarakat yang lain akan mengalami perubahan ekonomi, suatu ketika dalam keadaan senang dan sejahtera, dan pada suatu saat dalam keadaan susah dan paceklik. Munculnya wabah pers di negeri Syam, di mana banyak orang yang meninggal dalam wabah tersebut, sehingga manusia sibuk terhadap diri mereka, sedangkan para pedagang yang mondar-mandir ke Syam menjadi terhenti dari melakukan dagangnya setelah mereka mendengar tersebarnya penyakit tersebut di Syam. Hal ini tentunya berpengaruh negatif terhadap pergerakan perdagangan dari dan ke Syam, dan berpengaruh negatif pula terhadap kegiatan perdagangan di Hijaz. Itulah sebab-sebab terpenting terjadinya krisis ekonomi. Pada masa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, pernah terjadi masa paceklik yang disebut dengan Amur Ramadah, yang terjadi hanya di Hijaz sebagai akibat dari langkanya makanan dan pada tahun tersebut membumbung tinggi. Namun beliau tidak mematok harga tertentu untuk makanan tersebut. Bahkan sebaliknya, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mendatangkan makanan dari Mesir dan Syam ke Hijaz. Dan sebagian referensi menyebutkan bahwa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu membuat gudang logistik yang di dalamnya tersedia tepung, kurma, anggur, zaitun, dan apa yang dibutuhkan kaum muslimin, di mana Sa'ad al-Jar menangani bantuan yang datang dari Mesir melalui laut, kemudian menyimpannya di gudang logistik dan dibagikan kepada manusia. Pembagian makanan di antara orang-orang yang berhak menerimanya berjalan secara rutin dengan cara penulisan dan dicek. Sebab terdapat riwayat yang menunjukkan bahwa ketika kapal datang ke Al-Jar dengan membawa makanan, maka Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pun membagikan makanan tersebut kepada manusia dan menulis cek untuk mereka ke Al-Jar, di mana mereka keluar dan menerima cek tersebut. Cek ini adalah yang serupa dengan apa yang dikenal pada saat sekarang di sebagian daerah dengan pembagian bantuan secara langganan, di mana Umar radhiyallahu anhu
menentukan keberkahan setiap orang akan makanan dengan harga murah pada waktu bahan makanan tersebut di pasar bebas lebih mahal dengan perbedaan presentase yang sangat signifikan, sehingga berakhirlah krisis tersebut tanpa harus mematok harga. Kehidupan moral dan sosial bangsa Arab sebelum kedatangan Islam terkenal dengan akar budaya yang dalam, sebagian berada dalam akhlak yang rusak. Mereka terkenal dengan sebutan jahiliyah karena kebodohan mereka akan akhlak-akhlak dan moral. Secara sosial, masyarakat Arab terdiri dari beberapa kelas dan tingkatan. Terdapat kelas masyarakat yang berada di posisi atas, yang dengan keberadaannya sebagai golongan atas mereka enggan bersama-sama dengan golongan yang ada di bawah mereka. Juga terdapat kelas masyarakat yang berada di tingkat bawah, rakyat jelata dan awam. Perbedaan tingkatan masyarakat menjadi sebuah hal yang wajar dalam masyarakat Arab. Masa pemerintahan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu merupakan masa yang gemilang bagi perkembangan dan kemajuan agama Islam. Meskipun hanya menjabat khalifah selama kurang lebih 10 tahun, akan tetapi banyak sekali prestasi yang telah diraih pada masa itu. Prestasi yang dicapai meliputi banyak bidang, seperti dalam bidang perluasan wilayah, penataan administrasi negara, bidang perekonomian, keamanan dan ketertiban masyarakat, dan sebagainya. Untuk mengungkapkan prestasi yang cemerlang dan sangat mengagumkan tersebut, bahkan ada yang mengatakan bahwa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu adalah sebagai pendiri negara Islam. Sebutan tersebut bukan dalam artian bahwa beliau sebagai khalifah pertama, karena memang dalam faktanya yang pertama kali menjadi khalifah adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Penyebutan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sebagai pendiri negara Islam tidak dikaitkan antara pendirian sebuah negara dengan kekhalifahan. Akan tetapi, tujuan utama dari pendirian Islam adalah untuk memperkuat akidah, bukan memperluas wilayah semata. Dalam masa pemerintahannya, Umar telah melakukan usaha-usaha yang memperkuat kedudukan agama Islam. Umar radhiyallahu anhu juga dikatakan sebagai pelopor perundang-undangan dalam negara Islam, membentuk badan-badan pemerintahan, dewan-dewan negara, mengatur peradilan dan administrasi, membentuk lembaga keuangan, bait al-mal, dan prestasi lainnya. Beberapa prestasi yang bisa dikatakan signifikan pada masa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu diantaranya adalah 1. Perluasan wilayah. Dalam masa kepemimpinan 10 tahun Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, itulah penaklukan-penaklukan penting dilakukan orang Arab. Tak lama sesudah Umar radhiyallahu anhuma memegang tampuk kekuasaan sebagai khalifah, pada tahun 14 Hijriah Damaskus berhasil dikuasai sebagian dengan perjanjian dan kekuatan, Homs dan Balbalak dikuasai dengan perjanjian, serta Basrah dan Ubulah dapat dikuasai dengan kekuatan. 2. Bidang kemiliteran. Umar bin Khattab dicatat sejarah sebagai orang yang pertama kali mendirikan kamp-kamp militer yang permanen. Umar mendirikan pos militer di daerah perbatasan. Umar radhiyallahu anhu juga mengatur berapa lama seorang suami diperbolehkan pergi berjihad meninggalkan istrinya, yaitu tidak melebihi 4 bulan. Umar juga orang yang pertama kali memerintahkan panglima perang untuk menyerahkan laporan secara terperinci mengenai keadaan prajuritnya. Umar juga membuat buku khusus untuk mencatat para prajurit dan mengatur secara tertib gaji tetap mereka. Umar radhiyallahu anhu juga mengikut sertakan dokter, penerjemah, dan penasihat yang khusus menyertai pasukan. 3. Meningkatkan administrasi negara. Prestasi dalam bidang administrasi negara pada masa Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bisa dilihat dari terbentuknya beberapa departemen-departemen pemerintahan dan beberapa upaya yang bertujuan meningkatkan kinerja pemerintahan. Departemen logistik yang bertugas mengatur perbekalan untuk prajurit. Pemisahan yudikatif dengan legislatif dan eksekutif dengan mendirikan lembaga-lembaga peradilan di daerah-daerah. Pembentukan jabatan kepolisian dan jabatan pekerjaan umum untuk menjaga keamanan dan ketertiban umum. Pembentukan 2 lembaga penasehat,
yaitu yang membahas masalah umum dan khusus. Wilayah negara dibagi menjadi 8 provinsi: Makkah, Madinah, Syria, Jazirah, Basrah, Kufah, Palestina, dan Mesir. Masing-masing provinsi dipimpin oleh amir atau gubernur. Mewajibkan para pekerja dan pejabat untuk melaporkan harta benda. Tindakan ini adalah sebagai bentuk pengawasan Umar terhadap pegawainya, mengadakan administrasi pengukuran tanah dan membatasi jaraknya, membuat sebuah rumah untuk tamu guna menyambut para utusan, membuat tempat peristirahatan di antara negeri-negeri di jalan-jalan. 4. Bidang ekonomi. Pendirian Baitul Mal, Bait al-Mal, untuk pengelolaan keuangan negara, membuat pecahan uang dirham dan menentukan timbangannya, menentukan nafkah anak jalanan yang diambil dari Bait al-Mal, kewajiban membayar jizyah atas ahlul kitab sesuai dengan kemampuan pendapatan pribadinya. Akan tetapi, bagi ahlul kitab yang fakir dan lemah, kewajiban itu digugurkan. Membolehkan pemberian hutang dari Bait al-Mal kepada siapa saja sebagai modal berdagang. Membasmi penimbun makanan. Orang yang pertama kali meletakkan dasar-dasar hisbah, yaitu pengawasan terhadap perekonomian dan pengendalian moral dan pasar. 5. Prestasi-prestasi lainnya. Beberapa prestasi lainnya pada masa Umar bin Khattab adalah dimulainya penanggalan Hijriyah. Umar radhiyallahu anhu mendasarkan alasannya untuk memilih hijrah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai awal penanggalan dalam Hijriyah adalah karena hijrah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam merupakan permulaan pendirian negara Islam. Mengadakan muktamar tahunan untuk bagi para panglima dan para pemimpin untuk mengintrospeksi mereka dan mendengarkan pendapat mereka. Perluasan Masjid Nabawi. Umar radhiyallahu anhu adalah orang yang pertama mengumpulkan orang-orang untuk melaksanakan salat tarawih, perdagangan pada masa Umar bin Khattab. Hukum dan perniagaan telah mengalami perkembangan yang sangat pesat sejak periode pra-Islam di Makkah. Perdagangan menempati posisi utama dan merupakan satu-satunya tumpuan kehidupan kota. Al-Quran bukan hanya menunjukkan perhatian yang sungguh-sungguh kepada perdagangan, tetapi juga memberikan istilah-istilah dagang untuk mengungkapkan kembali gagasan keagamaan di bidang ini. Islam mengakui 4 jenis kontrak dagang. 1. Muqaidah, perdagangan dengan cara tukar-menukar barang atau barter. 2. Sarf, saling memberi. 3. Salam, harga disetujui sebelumnya dan barang diantar kemudian. 4. Bait mutlak, transaksi kontan perdagangan yang syah diperkenankan demi kepentingan, perdagangan yang jujur bagi orang yang berhaji. Karena perdagangan yang benar dan jujur merupakan pelayanan bagi masyarakat, dan karenanya merupakan kegiatan dalam rangka pengabdian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dalam hal ini, gangguan apapun dalam perdagangan yang bebas tidak diizinkan. Nyatanya, semua tindakan yang mungkin merugikan perdagangan telah diberantas. Bahkan Umar mengurangi beban pajak terhadap beberapa barang, misalnya pajak perdagangan nabati dan kurma orang Syria sebesar 50%. Hal itu dilakukan Umar untuk memperlancar arus masuk barang pangan ke kota-kota atau ibu kota. Berbagai jenis batu delima atau rubi, batu nilam, mutiara, kristal atau kaca dari Sanbawah, sedangkan timah dari Kala, kayu panjang, kayu sapan, wazi atau tari sejenis anggur yang disuling dari pohon palem dari daerah selatan, serta kostus atau gist, kayu-kayu harum yang digunakan untuk bahan obat-obatan, willow semacam pohon, dan bambu berasal dari Sind dikirim ke Arab. Komoditas yang paling dikenal dari India yaitu kain Sindhi, babon Sindhi, pala atau falaj. Dari bahan ini dihasilkan jenis bukai Arab yang terkenal. Dari Sind kayu gaharu India, dari vandal, tombak dan tongkat baroci, dari baroce, sepatu dan kelapa dari khambait. Hal yang terpenting lainnya pada masa Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu adalah
menggunakan alat pembayaran selain dinar dan dirham. Alat pembayaran yang digunakan pada periode Islam adalah kredit. Ekspansi perdagangan di Arabia yang sudah berlangsung berabad-abad lamanya, bahkan sebelum munculnya Islam, menuntut penggunaan kredit. Selain memiliki kelebihan yang dimiliki dirham dan dinar sebagai alat pembayaran, kredit memiliki keuntungan lainnya. Misalnya, untuk melakukan transaksi yang nilainya cukup tinggi, tentu dibutuhkan koin-koin itu mengurangi daya tariknya sebagai media pertukaran. Biasanya para pedagang yang berpengalaman dan bereputasi tinggi akan menggunakan surat wesel dagang dan utang dalam transaksi bisnisnya. Meningkatnya perdagangan antara Syam dan Yaman yang berlangsung paling tidak 2 kali dalam setahun sebelum masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dimulai menciptakan kemungkinan untuk menerbitkan dan menerima wesel tagih, cek, atau surat utang di antara pedagang-pedagang Quraisy dan Yaman. Surat-surat utang ini umum digunakan. Bahkan pada masa kekhalifahan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, diterbitkan surat pembayaran cek dan penggunaannya diterima oleh masyarakat. Menurut Al-Yaqubi, Umar radhiyallahu anhu menginstruksikan untuk mengimpor sejumlah barang dagangan dari Mesir ke Madinah. Karena barang yang diimpor jumlahnya cukup besar, penggunaan cek oleh Umar yang diterima oleh publik menunjukkan penggunaan sebagai alat pembayaran di periode awal Islam. Metode lainnya yang dilakukan dalam melakukan transaksi di Arabia, yang juga diterima oleh Islam dengan beberapa modifikasi, adalah pembelian utang seorang atau obligasi oleh pihak lainnya. Pada transaksi ini, biasanya surat utang dipertukarkan. Wallahu alam bissawab. Itulah penjelasannya. Semoga sahabat beriman dapat mengambil ibroh atau pelajaran dari kisah sahabat mulia Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dan menginspirasi kita semua serta bermanfaat. Amin. Sahabat yang dimuliakan Allah, saya cukupkan dahulu pembahasan kita kali ini mengenai kisah sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang dijuluki singa Allah tersebut, yang hak datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang salah-salah tentunya dari diri pribadi ini yang dhaif, semoga dimaafkan. Syadaqallahul azim, fastabiqul khairat, ihdinas syiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.